Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep perbandingan trigonometri. Dalam trigonometri dikenal sin itu adalah demi atau depan bermiring, cos itu adalah sami atau samping bermiring, sedangkan tan adalah desa atau depan bersamping, sedangkan kosekan adalah kebalikan sinus, kemudian sekan adalah kebalikan kosinus, sedangkan kotangan adalah kebalikan tangan. Perlu diketahui penggunaan istilah depan samping miring ini hanya boleh untuk segitiga siku-siku. Sedangkan untuk segitiga sembarang tentu bisa juga segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga apa saja termasuk segitiga siku-siku dapat digunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Untuk aturan kosinus ini rumusnya. Nah, ini kalau sudutnya di sini atau fokusnya di sini, maka ini depan, ini kanan, ini kiri. Kanan dan kiri boleh ditukar, maka rumusnya ini depan kuadrat sama dengan kanan kuadrat tambah kiri kuadrat dikurangi 2 kali kanan kali kiri kali cos alfa. Sedangkan untuk aturan sinus dikenal ini, yaitu A per sin A, B per sin B, C per sin C. Perhatikan segitiga PQR, maka kalau kita mencari beta, ini beta fokus ke segitiga yang besar ini PQR karena kita fokus ke sini. Nah, tentu yang dipakai yang besar ini ya, karena ini sudut siku-siku, tidak pakai yang segitiga PRS yang kecil ini karena di sini bukan sudut siku-siku. Nah, karena di sini siku-siku fokusnya ke beta, maka di sini adalah sebagai depannya, kemudian ini adalah miringnya yang paling panjang, ini adalah sampingnya. Jadi kalau posisi kita di sini di beta ini, maka tentu ini depannya adalah PG atau QP, boleh sama saja. Tentu ini yang paling panjang berada di depan sudut siku-siku, ini adalah miringnya, PR atau RP miring. Depan miring, tentu ini adalah sampingnya QR-nya, sehingga sin adalah demi depan per miring PQ per PR, atau dibalik PQ dengan QR, PQ dengan QP, PR dengan RP. Maaf, ini harusnya PQ dibalik QP. Kemudian kosekannya tentu kebalikannya dari sinnya midi. Nah, ini miring per depan. Kemudian cosnya adalah sami, ini QR per PR. Kemudian sekan kebalikannya dari cos, tinggal dibalik saja. Kemudian tangannya adalah desa, depan per samping PQ per QR, sedangkan kotangan tentu kebalikannya. Jadi untuk mencari perbandingan trigonometri pada sudut beta digunakan segitiga PQR karena siku-siku di sini. Tidak bisa untuk segitiga PSR karena ini tidak ada sisi siku-sikunya, dia segitiga sembarang. Di sini digunakan nanti aturan sinus ataupun aturan kosinus. Untuk sudut theta ini, kalau kita mencari trigonometri theta, maka segitiganya tentunya PQS. Kita pisah ini PQS-nya, PQS seperti ini. Tentu ini adalah depan, PQ-nya depan, ini samping, ini miring. Miring adalah yang paling panjang. Depan, miring, tentu ini adalah sampingnya. Sedangkan kalau alfa berarti kita posisinya di sini, tentu ini adalah depan, kemudian ini adalah miring yang paling panjang, dan ini adalah sampingnya. Lalu perhatikan segitiga PQR, siku-siku di R, kita akan mencari P-nya. Ini P-nya yang dimerahin. Tentu kalau sudutnya di sini atau kita fokus di sini, maka ini adalah depannya yaitu QR. Kemudian yang ini miringnya yang paling panjang yaitu PQ, dan ini samping yaitu PR. Lalu kalau kita mencari sudut Q-nya, kita fokus perbandingan trigonometri sudut Q, maka bayangkan kita berada di sini, maka tentu ini adalah depannya adalah PR,
Yang paling panjang ini tentu miring, yaitu PQ, kemudian tentu yang di sini adalah sampingnya adalah GR. Lanjut segitiga DEF, kemudian di sini G tegak lurus, berarti ini siku-siku, ini siku-siku, dan ini sudut F yang atas ini dia siku-siku, yaitu EFD atau DFE dia siku-siku. Tentu kalau kita mencari perbandingan trigonometri dari C, ini sudut C, maka ini kan siku-siku di sini, maka ini tentu depan, kemudian ini miring karena paling panjang, kemudian di sini adalah samping. Jadi depannya EG, miringnya EF, kemudian sampingnya FG. Sedangkan bila alfa, perbandingan trigonometri pada alfa, maka bayangkan kita berada di sini, tentu ini adalah depan, yaitu DG atau GD. Kemudian ini adalah yang miringnya karena paling panjang dari segitiga ini, yaitu segitiga DFG. Nah, DFG, maka ini miringnya adalah DF, kemudian sampingnya adalah FG atau GF. Sedangkan untuk sudut beta yang di sini, perhatikan ini kita mau segitiga yang besar ini, yaitu segitiga EFD atau DEF, tentu siku-siku di sini. Maka jelas kalau di sini, maka ini abaikan dulu yang tengah ini karena kita fokus ke segitiga yang besar ini, yaitu segitiga DEF. Nah, karena di sini posisi beta atau posisi yang akan dicari trigonometrinya, tentu ini depannya adalah DF, kemudian yang paling panjang adalah ini karena berada di depan sudut siku-siku ini. Nah, ini adalah sebagai miringnya adalah DE atau ED, tentu satunya lagi ini adalah sampingnya yaitu EF. Sedangkan beta kalau dilihat dari segitiga ini, EGF, segitiga yang kecil ini, abaikan yang sebelah sini, maka tentu posisinya di sini ini adalah depannya adalah GF atau FG, kemudian ini paling panjang miringnya yaitu EF, kemudian sampingnya adalah EG. Jadi beta ini bisa dipandang dari dua hal, yaitu segitiga yang besar ini maupun segitiga yang kecil, sehingga menghasilkan trigonometri sisi-sisi yang berbeda. Selanjutnya theta ditinjau dari segitiga DEF, yang mana siku-siku DF, abaikan yang tengah ini seolah-olah tidak ada. Tentu ini adalah depannya karena posisi kita di sini di theta yang merah ini adalah depan, yaitu EF sebagai depan. Kemudian ini di depan sudut siku-siku paling panjang ini tentunya miring, yaitu DE atau ED. Kemudian tentu yang sini tinggal sampingnya yaitu DF. Depan miring, tentu di sini adalah sampingnya. Sedangkan theta ditinjau dari segitiga yang kecil ini yaitu DFG atau DGF, tentu siku-siku kan di sini. Nah, abaikan yang sebelah sini, kita fokus ke segitiga DGF, maka ini adalah depan. GF atau FG sebagai depannya, kemudian ini paling panjang berada di depan sudut siku-siku, ini adalah miringnya DF atau FD, sedangkan ini adalah tentu samping ya, karena sudah depan di sini, miring di sini, ini tentu sampingnya adalah DG atau GD. Istilah depan, samping, miring yang di atas hanya berlaku jika sudut siku-siku. Maka untuk segitiga sembarang itu bisa siku-siku, bisa tidak, berlaku aturan sinus dan aturan kosinus. Untuk aturan sinus istilahnya ini, kalau posisinya di sini sudut alfa, maka ini depan, ini kanan, ini kiri. Kanan kiri boleh saja dibalik, ini kanan, ini kiri, tapi depan tetap ya di sini depan. Maka nanti aturan kosinus ini, depan kuadrat sama dengan kanan kuadrat tambah kiri kuadrat dikurang 2 kali kanan kali kiri kali cos alfa. Sedangkan aturan sinusnya adalah A per sin A, ini A per sin A
Ini segitiga ABC, yang mana kalau di depan sudut A ini disebut sisi A, hurufnya huruf kecil. Jadi sisi A sendiri adalah sisi BC, kemudian di depan sudut B adalah sisi B, ini huruf kecil. Ini sisi B sendiri adalah AC, demikian seterusnya, sehingga C ini adalah sisi AB. Maka berlaku aturan sinus A per sin A, B per sin B, C per sin C, seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.